تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Apa aja itu? Kita akan pelajari mengambil intisari dari buku ini, yaitu Muqaddimah Hadramiyah, buku yang direkomendasikan oleh para ulama di Yaman, para masyaikh di Yaman, sebelum kita mempelajari buku Ghaya wa Taqrib atau buku Mata Nabi Syuja. Mari kita mulai. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Artinya, orang yang non-muslim tidak wajib untuk berpuasa. Apakah seluruh orang yang beragama Islam wajib berpuasa? Tunggu dulu, lihat syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah buluh atau baligh atau dewasa dalam bahasa Indonesia. Apa ciri-ciri buluh atau ciri-ciri baligh? Ciri-cirinya adalah untuk laki-laki telah mimpi basah dan untuk perempuan telah haid. Seandainya mereka tidak mimpi basah maupun haid, maka ada umur maksimal, yaitu 15 tahun Hijriyah. Sehingga ketika mereka mencapai umur 15 tahun Hijriyah, belum mimpi basah untuk yang laki-laki dan belum haid untuk yang perempuan, maka otomatis dewasa. Ya, walaupun belum nampak ciri-cirinya. Kemudian syarat yang ketiga, syarat wajib yang ketiga adalah al-aql, ya, atau akal. Ya, akal. Jadi orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Dan akal ini adalah urusannya untuk niat. Maka orang yang seperti cacat mental misalnya, dia tidak paham masalah niat, itu tidak wajib juga untuk berpuasa. Begitu pula anak kecil yang di bawah 7 tahun, yang 6 tahun, 5 tahun, yang belum mumayyiz, itu mereka tidak paham masalah niat. Mereka memang bisa ikut niat, nawaitu, sauma, Ramadan, bisa mereka ikut, tetapi tidak paham di hati. Maka itu disebut tidak berakal. Jadi jangan marah nanti dibilang, woi anak saya bisa baca, bisa nulis, bisa bikin Lego. Ya kok dibilang nggak berakal? Bukan, akalnya maksudnya masalah niat, ya. Jadi Islam, baligh, berakal. Apakah langsung wajib berpuasa? Tunggu dulu, lihat yang keempat. Yang keempat adalah itaqah. Itaqah ini adalah kemampuan. Maka orang tua yang tidak lagi bisa berpuasa tidak wajib untuk berpuasa. Ya, sebagaimana kisahnya Anas bin Malik, beliau ketika sudah di masa tuanya tidak lagi bisa untuk berpuasa. Akhirnya beliau membayar fidyah setiap harinya. Termasuk juga dalam itaqah adalah sehat. Jadi orang yang sakit tidak wajib berpuasa. Termasuk juga dalam itaqah adalah tidak dalam safar, tidak dalam perjalanan. Maka orang yang safar itu tidak wajib berpuasa. Safar di sini adalah orang yang melakukan perjalanan jauh 83 km ke atas, selama 385, 88. Ulama berbeda pendapat jarak tempuh minimal sehingga bisa disebut safar. Tapi intinya kalau orang safar, maka tidak wajib untuk berpuasa. Tapi seandainya dia berpuasa, apakah puasanya sah? Sah. Dan saran saya, kalau kita safar, mending kita puasa aja, nggak masalah. Kenapa harus kita buka kalau kita kuat? Dan yang termasuk itaqah yang terakhir adalah bersih dari haid dan nifas. Jadi perempuan yang haid dan nifas tidak masuk itaqah sehingga tidak wajib untuk apa? Tidak wajib untuk puasa. Maka ada 4 syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga al-aql, dan yang keempat adalah itaqah. Dan itaqah ini adalah mampu berpuasa, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan safar, dan tidak dalam keadaan haid. Baik, sekarang seseorang sudah memenuhi seluruh syarat untuk wajib puasa. Kemudian dia berpuasa. Apakah serta-merta puasanya sah? Tunggu dulu. Ada yang disebut dengan syarat sah puasa, dan ini harus kita tahu. Kenapa? Karena bisa jadi puasa kita nggak sah. Yang pertama adalah niat. Syarat sah puasa adalah niat. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah SAW, dan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Sesungguhnya seluruh amal itu berdasarkan niatnya. Maka niat ini wajib dikerjakan, jika tidak maka tidak sah puasanya. Dan niat untuk puasa Ramadan waktunya adalah di malam hari, ketika matahari terbenam sampai sesaat sebelum azan subuh. Itulah waktu untuk niat, ya. Dan niat itu tempatnya di hati, bukan di lafaz. Jadi orang yang mengatakan niat tetapi dia tidak memahami niat, maka tidak sah niatnya. Dan niat ini wajib dikerjakan setiap hari dalam fikih Syafi'i, karena hadisnya adalah malam yubayyiti as-siyama qabla al-fajri fala siyamalah, kata Rasulullah SAW. Akhrajahu Daruqutni dan Baihaqi. Jadi menurut Syafi'i, ya, menurut fikih Syafi'i, maka niat ini harus dikerjakan setiap hari, ya. Akan tetapi dalam fikih Syafi'i juga niat
sehari untuk sebulan penuh, yaitu di awal Ramadan, itu juga boleh dikerjakan, mengambil dari fikihnya Malikiyah. Sehingga ketika orang lupa niat untuk hari tersebut atau untuk besok dia lupa niat, maka niat yang sebulan penuh tadi bisa mengcover niat hari itu. Nah, terus niat, gimana cara niat? Niat yang sempurna dalam fikih Syafi'i adalah nawaitu shauma godin an adai fardhi Ramadan lillahi ta'ala, atau hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu niat yang sempurna. Tetapi bisa kita sebut niat seperti nawaitu shauma Ramadan, ya. Atau dalam bahasa Indonesia, sengaja aku puasa Ramadan. Dan harus diingat, harus kita sebut kata-kata Ramadan. Jangan kita mengatakan sengaja aku sahur untuk puasa esok pagi karena Allah Ta'ala, misalnya dalam bahasa Indonesia. Tidak disebut Ramadan. Dalam fikih Syafi'i itu tidak sah. Harus jelas Ramadan. Karena ada puasa lain selain Ramadan. Betul. Puasa Senin Kamis, puasa Nazar, puasa apalagi, puasa Ayamul Bid, dan seterusnya. Jadi niat, ingat. Syarat sah pertama adalah niat. Yang kedua, syarat sah yang kedua adalah menghindari atau menahan diri dari seluruh pembatal puasa. Apa aja pembatal puasa sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Jika belum lihat, silakan dilihat, silakan diklik, silakan ditonton. Maka orang yang mengerjakan pembatal puasa tidak sah puasanya hari itu. Dia harus menggantinya setelah Ramadan atau diqadha. Syarat sah yang ketiga adalah al-aql atau akal. Tadi syarat wajib akal, dan sekarang juga syarat sah. Artinya orang yang tidak berakal dipaksa dia puasa, maka puasanya juga tidak sah. Orang gila dipaksa puasa, tidak sah puasanya. Dan anak kecil yang belum mumayyiz, 6 tahun, 5 tahun ke bawah, dipaksa puasa, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena mereka termasuk yang tidak berakal. Ingat, berakal ini bukan berarti dia bisa gambar, bisa berhitung, bisa bahasa Inggris, bukan. Berakal ini adalah masalah niat. Itu kata ulama. Jadi 6, 5, 4 itu jangan dipaksakan untuk berpuasa. Jadi jangan nanti Bapak Ibu sekalian yang punya anak kecil melihat tetangga bilang, oh anak saya dari umur 5 tahun sudah puasa full, bisa kok. Kemudian tetangga yang lain nggak mau kalah. Kalau anak saya dari umur 4 tahun, udah kami ajarkan puasa full 30 hari. Akhirnya Bapak Ibu sekalian jadi nggak enak ngelihat anaknya umur 3 tahun, ya sudah, anak kita ini harus bisa puasa full. Ya. Jangan, kesian, doror. Kemudian syarat sah pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari segala pembatal puasa, dan yang ketiga adalah al-aql, dan yang keempat adalah bersih dari haid maupun nifas. Jadi perempuan yang tidak haid atau tidak nifas itu sah. Dan yang terakhir adalah Islam. Syarat sah puasa adalah Islam. Maka orang non-muslim tidak wajib berpuasa dan juga tidak sah puasanya, kecuali orang murtad. Orang murtad sudah bukan Islam lagi, betul, tetapi dia aslinya Islam. Maka dia tetap wajib untuk melakukan puasa. Orang murtad ini tetap wajib untuk melakukan puasa, tetapi tidak sah puasanya. Artinya apa? Artinya kalau dia kembali lagi ke dalam pangkuan Islam setelah bertahun-tahun dia murtad, maka bertahun-tahun itu dia tinggalkan puasa, harus dia ganti. Misalnya 10 tahun dia murtad, ada 10 kali Ramadan. 10 Ramadan itu harus dia ganti. Gitu. Maka kita ulangi lagi syarat sah puasa. Yang pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari segala macam pembatal puasa, yang ketiga adalah akal, yang keempat adalah bersih dari haid dan nifas, dan yang kelima adalah Islam. Itu saja untuk kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.